ke langit dunia itu hadisnya riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Bagian banyak kan? Nah, di situ. Jadi hadis yang terangkan bahwa Rasulullah sabda, Tuhan kita setiap malam turun ke langit bumi, langit dunia, yaitu ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Maka salat sepertiga akhir malam saksikan dan lebih afdal karena saat itu Allah turun ke langit bumi. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu di situ radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul laili ya di sini sulusul lailil akhir jadi sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit bumi. Fayaqulu may yad'uni wastajiba lahu may yas'alni fa'utiyahu may yastaghfirni fa'aghfira lahu. Nah, itulah hadisnya itu saya bacakan. Apalagi terjemahan di halaman 8 paling atas, Ustaz. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila setelah sholat Isya beliau masuk ke rumah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama, kemudian beliau berwitir 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau ruku dalam keadaan duduk dan bersujud, dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad. Dalam brosur halaman 8 di atas tersebut, di situ disebutkan Nabi melaksanakan 2 rakaat ba'diyah Isya, kemudian 2 rakaat lagi ba'diyah Isya, kemudian 3 rakaat witir, kemudian 2 rakaat dalam keadaan duduk. Pertanyaan, yang 2 rakaat terakhir itu sholat apa? Karena saya sering melakukan. Kalau sudah sholat witir 3 rakaat, terus tidur dan tidak menambah 2 rakaat lagi. Mohon penjelasan agar bisa saya laksanakan sebagai tambahan amalan sunnah sebelum tidur, Ustaz. Baik itu. Jadi Nabi kita mengatakan kalau bisa jangan ditinggalkan 3 hal. Ya. Salat witir sebelum tidur. Ya. Salat duha 2 rakaat. Puasa 3 hari tiap bulan pada bulan Komariah tanggal 13, 14, 15. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Terus tadi barang siapa dikhawatirkan tidak bisa bangun malam, maka sholat witir sebelum tidur. Karena nanti kalau ternyata malam bisa bangun, sholat lagi boleh enggak? Boleh, tetapi jangan sholat witir. Karena witir 2 kali dalam 1 malam itu dilarang. Maka Nabi setelah sholat witir, sholat 2 rakaat, bukan witir. Ya sholat 2 rakaat. Maka kalau saudara nanti setelah sholat witir terus tidur, malam bisa bangun, sholat tahajud boleh. Nanti sholat tahajud dikerjakan sesudah sholat witir. Witirnya dulu, udah tidur, nanti malam bangun, jangan sholat witir lagi. Sholat tahajud tetapi tidak usah memakai witir. Tahajud 2 rakaat salam sampai 8 kali, sampai 4 kali sehingga 8 rakaat boleh. Tidak usah ditutup dengan witir karena witirnya sudah di depan. Jadi dipraktekkan Nabi ini.
Lah witir baru sholat lagi 2 rakaat. Apalagi? Di dalam brosur ini hanya diterangkan sholat taraweh 11 rakaat. Tetapi ada umat Islam yang mengerjakan sholat taraweh 23 rakaat. Apakah ada hadis yang menerangkan sholat taraweh 23 rakaat, Ustadz? Coba dibaca dari awal tadi. Sholat taraweh halaman pertama. Sholat taraweh, ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat taraweh karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi SAW melakukannya, yaitu dengan perlahan-lahan, rileks, santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana riwayat di bawah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli 4 raka'atin fil laili, summa yatarawwahu fa'atala hatta rahimtuhu. Rawahul Baihaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertaraweh lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi juz 2 halaman 497. Terus. Waktu, bilangan, dan cara pelaksanaan sholat taraweh. A. Waktunya. Setiap malam pada bulan Ramadan boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan maupun di akhirnya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Tegasnya, sholat taraweh adalah sholat malam di bulan Ramadan. Ya, terus bilangan rakaatnya. An Abi Dzarrin qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un faqama bina hatta dhahaba sulusul laili falamma kanatis sadisatu lam yakum bina falamma kanatil khamisatu qama bina hatta dhahaba syatrul laili. Dari Abu Dzar, ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami sehingga lewat 1/3 malam. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang ke-6. Tetapi beliau sholat malam bersama kami pada malam yang ke-5 hingga lewat tengah malam. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 50 nomor 1375. Ini yang B. Bilangan rakaatnya. Salat sunnah tarawih ini bilangan rakaat yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat beserta witirnya, dan sebanyak-banyaknya tak terbatas. Berapa saja seseorang mampu melaksanakannya hingga habis waktu sholat sunnah tersebut, yaitu masuk waktu subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min sholatil isya'i ilal fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat, lalu berwitir 1 rakaat. Ya, jangan. Jadi tarawih ini bilangan rakaatnya yang biasa dikerjakan oleh Nabi 11 rakaat. Dengan witirnya sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Ya, karena waktu sholat ya, itu waktunya habis sholat Isya sampai apa? Subuh. Maka kalau orang sholat dari sholat Isya sampai subuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, kira-kira dapat berapa rakaat? Nah, maka Nabi memang mengerjakannya 11 rakaat. Tetapi tidak dilarang kalau orang mau mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Maka diterangkan di sini
Banyak-banyak tidak terbatas, berapa saja seorang mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakannya. Kalau Nabi memang sholat malam, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau orang mau lebih, silakan. Tidak dilarang oleh Nabi. Jadi 11 rakaat tadi tidak suatu ketentuan harus sekian itu tidak. Wong sholat masa sholat sunnah. Kalau dilihat waktunya kamu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai menjelang subuh berapa rakaat kira-kira. Maka dari situ bisa diambil pengertian jumlah rakaatnya tidak ditentukan. Yang ditentukan waktunya. Waktu dari sholat isya sampai subuh. Cara pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, nah ini maka orang mau 22 silahkan, mau 30 ya boleh saja. Tidak ditentukan jumlahnya. Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang dikerjakan Nabi, 11 rakaat. Ya, rakaat. Itulah. Jadi adanya orang mengambil lebih dari 11 tadi ya itu tadi. Karena waktunya memang panjang. Tapi kalau mengikuti apa yang dilakukan Nabi, 11 rakaat tadi. Apalagi? Di brosur ini ada yang menunjukkan bahwa Nabi sholat 13 rakaat di halaman 9. Ya, sekarang bertambah sholat apa itu? Iftitah. 5 rakaat. Nah iya. Nabi tidak selalu. Jadi ada 5 rakaat sholat witir tadi loh. Yes. Nabi sholat witir. Ada kalanya sholat witir 3 rakaat, kadang-kadang 5 rakaat, kadang-kadang 7 rakaat, kadang-kadang 9 rakaat, gitu ya, 9 rakaat. Tapi setelah witir 9 rakaat tambah 2 rakaat. Salam witir selesai tambah sholat 2 rakaat, genap 11 rakaat. Ya, Nabi sholat witir 9 rakaat. Apalagi di halaman 11 di alinea kedua dari bawah. Dan menurut riwayat Tabrani, setelah bacaan tersebut ada tambahan Rabbul malaikati waruh, Tuhannya para malaikat dan roh. Namun tambahan ini tidak sahih karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Yunus yang tidak diketahui jarah dan jarah takdilnya. Apa yang dimaksud jarah takdilnya di sini? Jarah takdilnya artinya tidak diketahui ya celah, cacatnya dan kebaikannya. Ya. Tidak diketahui baik buruknya gitu loh. Artinya perawi ini baik apa buruk tidak diketahui cacatnya. Adil itu artinya ya adil, ya. Kuat, perawi yang dapat dipercaya. Ya. Kalau jarah itu ya yang mungkin banyak celahnya. Ini tidak diketahui. Jadi perawi ini tidak dikenal nih perawi yang kuat apa tidak, perawi yang sok lupa apa tidak dikenal. Begitu hebat ya hadis itu, untuk menentukan hadis perawi-perawinya harus dikenal betul. Makanya orang Indonesia ngeriwayatkan hadis ora tahu kanggo. Wong Jawa apa nek wong Jawa nek nyeritake nek ora salah ngene lho. Nganggo tembung nek ora salah kuwi ora kanggo. Jadi kamu sendiri itu masih ragu-ragu apa yang terjadi. Saya mendengar cerita atau mengetahui kalau tidak salah ceritanya begini. Itu nganggo tembung kalau tidak salah itu sudah tidak kanggo hadis sok nganggo kalau tidak salah. Meriwayatkan hadis harus yakin. Rasulullah berkata demikian, yakin. Nah, kalau yakin perawinya itu harus diteliti apa perawinya itu ingatannya kuat, perawinya itu tidak pelupa, perawinya itu tidak pernah bohong. Kalau pernah diketahui perawinya itu bohong, hadisnya nggak laku. Perawinya harus orang jujur betul. Kalau pelupa saja nggak laku, hadisnya nggak laku. Aku lalen, ya tahu. Jadi wong lali ndak, kalau lupa merawatkan hadis, meragukan hadisnya, nggak bisa diterima.
Maka kalau Al-Quran sak ceke ayat la roiba fi. Kalau hadis harus diragukan dulu. Menerima hadis harus diragukan dulu. Tadi uji kebenarannya, dicocokkan dengan hadis-hadis yang sahih yang lain tidak bertentangan, lah baru boleh dipakai. Yang tidak ragu itu Quran. Hadis pun kita harus diragukan. Ya, karena kenyataannya kemarin bulan Rajab itu banyak hadis palsu kan. Yang nganggo qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapa yang puasa pada bulan Rajab 1 hari sama dengan puasa 2000 tahun. Hadis qala Rasulullah. Ya dah? Kalau puasa 2 hari sama dengan 2000 tahun. Nah, itu hadis Rasulullah kan. Ternyata hadisnya setelah diteliti palsu, walaupun ada qala Rasulullah. Hadis Yasin juga begitu, qala Rasulullah. Ya. Barang siapa menuliskan surat Yasin, ya, situ kemudian dibakar, abunya ditaruh di air putih, diminum 1000 penyakit sembuh. Hadis wiyawan. Hadis. Nah, kalau ketemu walaupun ditulis qala Rasulullah harus diragukan dulu. Masa Quran surat Yasin nulis dulu surat Yasin, terus kertasnya dibakar, dienggo wedangan. Abunya cemplungke kita dikasih air, diminum 1000 penyakit sembuh. Qala Rasulullah. Akalnya tidak bisa masuk. Terus ada lagi itu yang dibacakan surat Yasin itu terus dibakar, abunya disiramkan di sawah, penyakit sawahnya itu hilang. Mula nek tau ngubengi nek usum tikus kae usum wereng barangnya diubengi karo maca surat Yasin. Wis ubengono ora entek tanduramu. Nah kalau terus nek ora mandi, lho nyata ora mandi. Ngandani Rasulullah goroh, sing goroh ora Rasulullah. Yang bohong itu yang menulis sebetulnya bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah, itu yang bohong. Maka namanya hadis palsu. Perawinya kalau tidak kuat namanya hadisnya dhaif, lemah. Kalau Rasulullah betul, yang berkata mesti benernya. Ya. Maka titiannya secara bodoh ya, titiannya hadis sahih kuwi mesti ora bertentangan dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran jelas bukan hadis. Kalau hadis sahih dengan Quran pasti tidak bertentangan. Karena bagaimana pertentangan? Wong Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul karena Quran. Lah kok setelah jadi Rasul ucapannya bertentangan dengan Quran? Kan tidak mungkin itu. Dicopot terus dadi Nabi. Nah, kalau ada hadis sahih tampak bertentangan dengan Quran. Cara pemahamannya yang harus diluruskan. Dengan kata lain pemahamannya harus ditakwil, dicari pengertian yang cocok dengan Quran. Tidak mungkin Nabi akan berkata bertentangan dengan Quran, itu tidak mungkin. Ya apalagi? Kalau menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian witir dikerjakan di rumah, boleh apa tidak? Boleh, tidak salah. Ya, ora tarawih sisan ya boleh. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita menghidup-hidupkan bulan Ramadan, ya mesti kita tarawih. Jadi ora tarawih malah yang pasar malam, melam suntuk malah dandutan. Nah katanya nyambut Lailatul Qadar. Nah begitu itu ya. Atau kalau orang-orang tua dulu nyambut Lailatul Qadar, orang-orang tua dulu itu biasanya metuk tanggal berapa? 21 bulan Ramadan. Terus kalau orang kampung dulu, saya orang kampung ya ikut begitu dulu. Akhirnya tanggal 21 Ramadan itu ke masjid membawa apa? Bawa ambeng.
nasi, terus golek Lailatul Qadar maca Quran sak tutuke nek ngeleh mangan. Terus maca meneh sambung sahur ya, bang sambung sahur terus sambung subuh, bar subuh turu nganti jam 10. Lah kok yang jek turu, wah iya ngantuk mau bengi golek Lailatul Qadar. Lah entuk ora? Nah. Ya, masa medhok Lailatul Qadar dijemput nganggo ambeng. Ya. Apalagi sampai sekarang itu masih di kampung-kampung tanggal 21 itu untuk tanggal yo nggawa makanan di masjid itu. Malam selikuran istilahnya kan gitu. Masih ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Masih, Ustaz. Mohon pencerahannya. Saya dilahirkan di lingkungan Islam. Salat tarawihnya dikerjakan 4 rakaat. Padahal brosur hari ini 2 rakaat. Lalu bagaimana yang terjadi di masjid di lingkungan saya itu, Ustaz? Ya ora apa-apa ta, cepat ya 4 aja ta. Memang tadi ada, coba dibaca tadi yang hadisnya Aisyah tadi. 4 rakaat dibaca. Halaman berapa? Di halaman pertama, Ustaz. Halaman pertama, ayo. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 rakaatin fil laili summa yatarawwahu fa'atala hatta rahimtuhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertarawih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, yang satu lagi yang tanya aja, jangan ditanya baiknya dan panjangnya tadi. Di halaman 3, Ustaz. Halaman 3 ya, baca. An Nabi Salamata bin Abdurrahmani annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, itu dibaca halaman 4 itu. Hadis yang di tengah. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia salat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk salat yang telah ia kerjakan. Ya. Jadi kalau itu dibaca sendiri-sendiri memang seperti itu. Tapi kalau ini dipagabungkan maka jadilah kita bisa memahami. Sedangkan kan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari, kemudian beliau istirahat tarawih lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Ya, tadi ditanya, terus ini yang Aisyah ini, ya, kami berpuasa
Halaman berapa tadi yang Aisyah tadi? Ya ini tiba bulan Ramadan, Aisyah ini menjelaskan Nabi sholat sebelah beliau tiap-tiap 2 rakaat lalu witir 1 rakaat. Ya, di sini diterangkan oleh Aisyah tadi sholat 4 rakaat kemudian istirahat. Jangan ditanya tentang panjangnya dan lainnya. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang sholat malam, bagaimana ya Rasulullah tentang pelaksanaan sholat malam? Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua. Sehingga kalau dikaitkan dengan ayat tadi, jangka Nabi sholat malam ditanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah tadi kok Nabi berangkat 4 rakaat terus istirahat panjang. Berarti Nabi itu kalau sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang. Terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dapat 4 rakaat istirahatnya panjang gitu loh. Nah itu kalau digabungkan. Ya kalau digabungkan. Sebab kalau kamu hanya membaca 1 hadis tadi ya Nabi sholat malam 4 rakaat udah gitu. Tapi ketika ditanya pelaksanaan sholat malam kok Nabi jawabnya 2. Nah kan bertentangan kalau begitu. Nabi jawabnya kalau sholat malam bagaimana harus pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah kok kamu sholat 4 rakaat kan gitu mestinya. Nah maka itu kalau kita gabungkan ini pelaksanaan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 4 rakaat istirahat gitu lah. Nah sekarang ada di masjid saudara tadi sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tidak apa-apa silahkan. Ya tak? Nah kalau kita memahami sholat malam itu 2 rakaat, lah kebetulan saudara mau sholat yang di situ 4 rakaat, ya tentunya nggak bisa kan? Ya, saudara jadi makmum, wong imam 4 kamu 2, bisa nggak? Nah, kalau kamu jadi imam, makmummu yang tidak mau. Gue 2 rakaat salam imamnya urung apa engko terus kowe salam imamnya makmumnya bacot ke dhewe ya. Nah, ketinggalan terus ya itu. Maka kalau ada saudara kita yang sholatnya 4 rakaat salam 4 rakaat salam silahkan. Yang 2 rakaat salam silahkan. Sehingga kalau 2 rakaat yang 1 4 rakaat tidak bisa menjadi 1 saling menghormati. Kalau kamu menjadi imam menjadi makmum yang sholatmu 2 ya ikuti yang 2 saja. Yang 4 tadi biar ada makmumnya atau imamnya yang sama-sama 4. Lah antara 4 dan 2 yang mana? Dah saling menghormati. Masing-masing mempunyai dalil. Kalau kita melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dalil kita, praktek kita yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi tadi, bagaimana ya Rasulullah tentang sholat malam ya? Dan sholatil lail faqala Rasulullah SAW sholatul lail masna masna. Ya, sahabat bertanya bagaimana pelaksanaan sholat tarawih ya Rasulullah? Rasulullah menjawab sholat malam itu masna masnanya 2 ya. 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sehingga kalau tadi Aisyah menerangkan Nabi sholat 4 rakaat terus istirahat, berarti 2 rakaat salam 2 rakaat salam terus istirahat panjang gitu loh. Paham gak ini? Tidak usah menyalahkan yang 4 ya, yang memahami mungkin hadis tadi memang yang 4 ya, memahami memang hadis tadi menerangkan kan Rasulullah ya sholat 4 rakaat ya, sehingga aku merasa kasihan 4 rakaat kemudian istirahat atau tarwih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. 4 rakaat ini Nabi sholat 4 rakaat terus istirahat panjang. Tapi ketika ditanya kok 2 salam oh berarti 2 salam sudah dapat 4 istirahat panjang. Kita memahami seperti itu. Adapun yang memahami Nabi sholat ya 4 ya silakan. Kita saling menghormati. Rasa padu ya. Timbang kowe padu rebutan loro apa papat ora salat malah ora salah. Ya.
Ning kowe dadak nyalahke wong salatmu papat salah, salatmu loro salah. Wong ora salah kuwi malah ora salah kok. Gitu. Nah, kalau kita itu ya, kamu pahamannya salat malam itu salat tarawih itu 4 ya sudah kamu laksanakan 4, saya 2. Sehingga saya tidak bisa menjadi makmummu, tidak bisa menjadi imammu ya tidak bisa. Saya tak sholat sendiri karena kalau sholat saya 2 rakaat. Yang kamu sholatnya 4 rakaat, ya tidak bisa ikut aku ya tidak bisa ikut kamu gitu. Bukan tidak mau makmum. Tidak mau makmumnya karena rakaatnya tidak ketemu gitu loh. Yang kita saling menghormati. Apalagi bagaimana kalau kita mengikuti jamaah sholat tarawih di masjid yang witirnya 3 rakaat, tetapi dalam pelaksanya 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Ya. Apakah kita mengikuti imam tersebut atau bagaimana, Ustaz? Nah, kamu sudah tahu dalilnya yang begitu belum? Kalau Nabi tadi mengatakan sholat witir tidak memisahkan. Yang kita tahu dalilnya itu. Nah, kita melakukan ibadah itu yang sudah tahu dalilnya saja. Kalau belum tahu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Saya belum tahu hadisnya, tapi tahu orang melakukan seperti itu. Ya, itu bukan dalil. Kalau orang melakukan seperti itu bukan dalil. Sudah saya katakan dah. Kalau kamu lihat ada orang sholat itu tidak pakai sedekap, pernah lihat belum? Nah kan? Aja terus kamu bingung, sholat itu tidak sedekap entuk tiba. Saya pernah melihat di Mekah sana orang sholat itu tidak pakai sedekap, terus kamu pulang baru oleh haji, sholatnya rasa sedekap. Terus ditanya, Pak, sekarang kamu setelah haji kok pulangnya nggak sedekap? Oh, gue kurang pengalaman. Neng Mekah kono ki akeh wong salat ora sedekap. Nah, itu bukan dalil. Yang saya ketahui salat itu Nabi kalau takbiratul ihram Allahu Akbar terus sedekap. Yang takbir tidak sedekap itu saya belum tahu dalilnya. Maka kalau ada orang salat tidak sedekap jangan kamu salahkan. Mungkin dia sudah tahu dalilnya. Tetapi kamu juga jangan mau mengikuti sebelum tahu dalilnya. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Nanti ditanya oleh Allah, kamu sholat atau tidak sedekap? Mendengar keterangannya siapa? Melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Ya Allah, saya melihat orang di Mekah itu tidak sholat tidak sedekap banyak. Padahal nek salat ora kon melu ning Mekah, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu kalau kamu melihat aku Nabi salat. Jadi kita salat itu disuruh mengikuti salatnya Nabi. Maka Nabi bagaimana salatnya kita ketahui dalilnya itu yang kita ikuti. Kalau belum tahu dalilnya pelaksanaan ibadah dari Nabi hanya melihat orang melakukannya itu bukan dalil. Paham apa enggak ini? Nah, itu ya. Apalagi di tempat kami tadi malam Imam Khatib dalam menjalankan sholat taraweh lupa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian baru 1 rakaat salam. Setelah salam, kemudian makmum di belakang imam baru mengingatkan karena suasananya jadi gaduh. Kemudian imam sholat lagi 1 rakaat, kemudian duduk at-tahiyat, namun makmum di belakang imam mengingatkan dan berdiri mendahului imam. Kemudian imam jadi berdiri sehingga menjadi 2 rakaat salam. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Yang demikian itu benar atau salah, Ustaz? Kuwi bingung kabeh itu kok. Imamnya ya bingung, makmumnya ya bingung. Ya. Mestinya kalau tadi 2 rakaat salam, lagi 1 kok salam. Nah, mestinya makmumnya apa? Menegur, mestinya subhanallah lah gitu. Nah, imamnya bareng ora ditegur
wis rampung salam lagi ditegur ya ta. Nah, imame berdiri lagi. Kuwi mungkin karepe wis bali bamban wong salate mau urung rampung tarweh, lagi tambah lagi. Mestinya kalau dia berdiri diingatkan tadi lupa, tinggal menambah 1 rakaat kan itu mestinya 1 rakaat sebelum salam dia sujud sahwi mestinya gitu. Nah, tapi karena ya imamnya ya bingung, makmumnya ya bingung, ya sudah. Sing wis ya wis sesone aja ngono dah. Maka makmum itu kalau melihat imamnya salah ditegur, jangan dibiarkan ben mlaku sik kon nek wis rampung tak tegure keliru. Kalau itu Nabi betul. Kalau yang melakukan begitu Nabi betul karena apa yang dilakukan Nabi itu jadi pedoman hukum. Nabi pernah lupa dalam sholat juga, ya mestinya 4 rakaat, Nabi baru 2 rakaat salam. Sahabat tidak mengingatkan. Nah, setelah selesai salam baru ya Rasulullah, apakah sholat pada hari ini tadi dikosor? Tidak. Saya tidak mengkosor dan saya tidak lupa. Betul. Rasulullah tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi tanya kepada makmum yang lain, apa betul kata orang ini? Betul ya Rasulullah. Akhirnya lah. Terus Nabi meneruskan. Nambah kekurangannya tadi, sebelum salam beliau sujud sahwi. Andai kata itu tidak ditegur, Nabi ditanya, apa dikosor? Oh ya dikosor. Oh berarti sholat di dalam mukim itu boleh dikosor kan gitu jadinya. Ya. Jadi kalau kesalahan Nabi jadi pedoman hukum. Maka kalau kita yang salah langsung ditegur, jangan nunggu rampung. Barang nunggu rampung bingung. Apalagi dalam mengerjakan sholat taraweh, rakaatnya diperbanyak sampai 23 rakaat dengan alasan kalau rakaat diperbanyak maka pahalanya akan banyak pula. Kemudian membaca surat dalam sholat taraweh diperbanyak membaca surat Al-Ikhlas dengan alasan surat Al-Ikhlas memuji keesaan Allah yang lebih utama. Pertanyaannya, apa ada dalil yang mendasarinya Ustaz? Teko sing nglakoni kuwi aja teko aku. Ya ta? Kena diperbanyak Nabi aja hanya 11 kok diperbanyak. Ya ta? Berbanyak tuh macane surat Ikhlas terus padahal Nabi sendiri tidak begitu. Kalau sekira itu lebih baik tentu Nabi melakukan seperti itu kan gitu kan.